Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Safita Amanah, NPM 20211157, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Zainuddin Hasan, SHMH. Pengertian hukum adat menurut para ahli. Yang pertama, Hazairin. Hukum adat ialah kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya sudah mendapat pernyataan umum dalam masyarakat, yang diperlihatkan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Yang kedua, Sujono Sukanto. Hukum adat ialah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan atau tidak dikodifikasikan, mempunyai sifat paksaan atau mempunyai dampak hukum. Yang ketiga, Prof. H. Hilman Hadikusuma. Hukum adat ialah sebagai aturan kelaziman manusia dalam hidup bermasyarakat. Aneka hukum adat. Hukum adat berbeda di setiap daerah karena adanya pengaruh. Yang pertama, agama. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Sebagai contoh, di Jawa dan Bali dipengaruhi agama. Yang kedua, Hindu, Islam dipengaruhi di Aceh, Ambon, dan Maluku dipengaruhi dalam kekristenan. Yang ketiga, kerajaan seperti Sriwijaya, Airlangga, Majapahit, masuknya negara-negara Arab, Cina, Eropa. Ciri-ciri hukum adat. Yang pertama, bercorak religius magis. Tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Yang kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Yang keempat, bercorak kontan. Pemindahan atau pemeliharaan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Ini dimaksudkan agar menjadi keseimbangan dalam pergaulan bermasyarakat. Sumber hukum adat. Yang pertama, kebiasaan atau adat kebiasaan. Sumber ini merupakan bagian paling besar yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat, yang berupa norma-norma aturan tingkah laku yang sudah ada sejak dahulu. Adat kebiasaan ini meskipun tidak tertulis, tetapi selalu dihormati dan ditaati oleh keluarga masyarakat. Yang kedua, keputusan para petugas hukum. Hukum adat juga dapat diketahui dari berbagai macam keputusan para petugas hukum, seperti kepala adat, kepala suku, hakim adat, rapat desa, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum Islam. Norma hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum fikih juga merupakan sumber hukum adat, terutama mengenai ajaran hukum Islam yang sudah meresap dalam kesadaran hukum masyarakat yang sebagian besar beragama Islam. Yang keempat, piagam raja-raja dan kitab hukum adat. Piagam dan peranatan raja-raja dahulu, seperti peranatan bekal dari Kerajaan Yogyakarta, Anger-Anger Aru Biru dari Surakarta, Kitab Hukum Kertagama dari Majapahit, Kitab Hukum Kutaramanawa dari Bali. Yang kelima, peraturan-peraturan perkumpulan adat. Perhimpunan yang dibuat oleh masyarakat juga sering membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat pada anggotanya. Yang keenam,
Buku-buku standar mengenai hukum adat. Buku-buku mengenai hukum adat terutama yang merupakan hasil penelitian dan pengamatan para sarjana hukum adat yang terkenal. Unsur hukum adat. Yang pertama, unsur kenyataan bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu dipatuhi oleh masyarakat. Yang kedua, unsur psikologis, adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.